Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah sampai pada bab penjelasan jenis-jenis ibadah hati, dan jenis ibadah hati yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin beserta rinciannya ada 3. Pertama berdoa, kedua khauf atau rasa takut, ketiga tawakal. Kita lanjut ke 4. Jenis ibadah hati yang keempat adalah ar-raja. Rajanya bukan nama radio atau TV. Ar-raja maknanya adalah harapan. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang agung dan menjadi ciri khas orang-orang mukmin yang soleh. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra 57, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Dalam Al-Baqarah 217, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang mukmin calon penghuni surga, Allah menyatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ayat yang senada dengan itu sangat banyak. Hadis tidak kalah banyaknya. Di antara dalam salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani menghasankan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sangat tergantung kepada prasangka hambaku terhadapku. Dan di dalam sebuah doa Nabi SAW menyatakan doa ini disebut doaul makrub, doa orang yang sedang ditimpa kesulitan agar terlepas dari kesulitan. Isi doanya adalah Allahumma rahmataka arju wa la tukilni ila nafsi wa la ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Maka jangan engkau sandarkan aku kepada diriku atau kepada seorang pun dari makhlukmu walaupun sekejap mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Famsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Walau ya'lamul mu'minu bikulli alladhi indallahi minal azab lam ya'manin nar." Sesungguhnya Allah ketika menciptakan rahmat, Dia menciptakan 100 rahmat. Dia menahan 99 rahmat. Menahan belum diberikan kepada hambanya. Lalu melepaskan satu rahmat ke seluruh makhluk. Dibagi-bagi satu rahmat ini kepada malaikat, kepada jin, kepada para manusia, binatang, seluruh makhluk hidup. Satu rahmat dibagi ke seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bukan sekedar mencukupi manusia merasakan berlimpahnya rahmat Allah, walaupun yang mereka terima itu hanya dari satu rahmat yang terbagi kepada seluruh makhluk. 99 ditahan dan hanya Allah berikan kepada ahli surga. Bayangkan satu rahmat saja kita merasakan kenikmatan, kesenangan yang luar biasa, apalagi 99 dan dibagikan ke sebagian kecil makhluk Allah. Karena tidak seluruh makhluk Allah yang pernah hidup di dunia ke surga, enggak. Para malaikat tidak semuanya ke surga. Ada yang di neraka, bukan diazab tapi ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu, mengadab, menjaga dan seterusnya. Ada sebagian kecil di surga. Orang kafir baik dari kalangan manusia atau jin mayoritas masuknya ke dalam neraka. Binatang-binatang tidak ke surga, tidak ke neraka. Sudah selesai, finish hidup mereka begitu kiamat terjadi. Bayangkan yang masuk dalam surga hanya sedikit. Sebagian kecil dari makhluk Allah memperoleh 99 rahmat yang tersisa. Kebayang bagaimana luasnya rahmat Allah di surga bagi para ahli surga, kenikmatannya berlipat, ribuan, jutaan, miliaran kali lipat. Oleh karena itulah gambaran surga yang Allah terangkan dalam Quran atau hadis yang sahih sampai tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sampai dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Keindahannya, kebahagiaannya, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit terkhayalkan dalam pikiran manusia. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat, 99 Allah tahan, satu rahmat Allah bagikan ke seluruh makhluk. Jadi rahmat Allah itu satu dibagi ke seluruh makhluk saja sudah luar biasa. Bukan hanya mencukupi, berlimpah. Maka seandainya orang kafir tahu luasnya rahmat yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan pernah putus asa dari surga. Selalu ada harapan, oh rahmat Allah luas, ada harapan ke surga, ada harapan ke surga. Walaupun harapan itu kosong.
Karena Allah tidak akan memasukkan mereka ke surga sampai kapanpun. Kalau mereka kafir. Adapun kalau mereka muslim, sebesar apapun dosanya, suatu saat pasti ke surga. Setelah dosanya lunas oleh azabnya. Dan seandainya orang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, mereka tak akan pernah merasa aman dari neraka. Sesoleh apapun khawatir masuk ke dalam neraka. Makanya para nabi pun berlindung kepada kubur azab neraka. Walaupun mereka sudah memperoleh jaminan surga, jaminan dijauhkan dari neraka. Ini harapan. Jadi berharap kepada Allah ibadah yang agung. Akan tetapi berharap itu wajib disertai ikhtiar. Setelah ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh lahir ataupun batin, baru mengharapkan hasil dari ikhtiar itu kepada Allah. Seandainya orang berharap tapi tidak beramal, tidak berikhtiar, maka itu bukan roja tapi tamanni. Tamanni itu khayalan, menghayal. Seperti contoh kita punya sepetak sawah, kita garap sawah itu, kita tanami, kita jaga dari hama, dari rumput-rumput liar. Kita ikuti prosedur menanam padi yang benar. Setelah itu berharap 3 atau 4 bulan kemudian akan panen. Itu berharap. Tapi kalau kita punya sepetak sawah, dibiarkan, tidak digarap, tidak ditanami, hanya berdoa. Lalu berharap 4 bulan kemudian bisa dapat panen, maka itu harapan kosong. Itu bukan harapan tapi apa tadi? Hayalan. Hanya menghayal. Oleh karena itu ayat-ayat yang menjelaskan mereka mengharapkan rahmat Allah, itu maknanya setelah berupaya maksimal meraih rahmat Allah dengan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan. Karena belum tentu setiap orang yang beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan akan dapat rahmat Allah, belum tentu. Karena apa? Karena mungkin banyak kekurangan dari ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Akibatnya ditolak. Apa semua amal ibadah orang diterima? Belum tentu. Ada syarat, standar minimal ibadah yang diterima oleh Allah. Lihat niatnya, ikhlas atau bercampur riya, bercampur sum'ah, ujub, takabur, atau ada juga orang yang meniatkan ibadah untuk meraih keuntungan dunia. Rajin tahajud biar karirnya nanjak. Rajin saum Senin Kamis dan duha biar dagangannya laris. Ada yang seperti itu? Ada. Ibadah agung diniatkan untuk meraih dunia yang hina. Ini keluar dari zona keikhlasan. Jadi ikhlas, kemudian kalau membutuhkan kekhusyuan, khusyuk tidak. Ibadah yang membutuhkan kekhusyuan itu contohnya sholat, contohnya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan yang sejenisnya. Bila orang lalai di dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam doanya, dalam bacaan Al-Qurannya, belum tentu makbul, belum tentu diterima. Makanya ada ancaman fawailul lil musallin. Orang sholat tapi terkena ancaman azab. Maknanya sholatnya ditolak, tidak diterima. Yaitu sholat yang sahun dan riya. Nah, orang berupaya maksimal beribadah, beramal soleh, memenuhi syarat-syarat sahnya ibadah, dilakukan secara maksimal. Setelah itu berharap.
berharap akan dapat pahala, rahmat, kasih sayang, ampunan, surga, diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Itu baru berharap. Adapun kalau orang kerjaannya dosa terus, kewajiban diabaikan, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, yang haram dilakukan, lalu berharap memperoleh ampunan Allah tanpa tobat, tanpa istighfar, tanpa melakukan amal penghapus dosa, itu bukan berharap. Tapi apa tadi? Berkhayal. Sama dengan orang memiliki sawah, tidak digarap, tidak ditanami, lalu berharap panen 4 bulan kemudian, itu bukan berharap tapi berkhayal. Jadi berharap kepada Allah wajib disertai dengan ikhtiar, usaha maksimal, beramal. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan i'malu, beramalah kalian. Fasyarallahu wa rasuluhu a'malakum. Allah dan Rasulnya akan melihat amal-amal kamu. Inilah yang keempat, jenis ibadah yang keempat adalah berharap. Kelima ini langsung 3 poin. Rughbah, ruhbah, dan khusyuk. 3 poin. Ini 3-tiganya merupakan ibadah hati, amalan hati. Amma rughbah fima indallahi minas thawab fahiya raji'atun ila makna raja. Rughbah artinya berkeinginan, berkemauan. Kalau berkemauannya, berkeinginannya memperoleh pahala dari sisi Allah, maka semakna dengan roja, semakna dengan berharap. Keinginan memperoleh pahala dari Allah sama dengan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Adapun rahbah, maknanya kalau rahbah ini terhadap murka dan azab Allah, kembali kepada makna khauf, takut. Rahbah ini maknanya takut. Adapun khusyuk, makna khusyuk adalah at-tadhallulu lillah, tadhallul kepada Allah. Tadhallul itu merendah, tadallul itu tunduk, khusyuk itu tunduk. Kalau hati tunduknya kepada perintah dan larangan Allah, berarti itulah hati yang khusyuk. Kalau pandangan khusyuk, dia tertuju ke bawah, ke bawah tanah, maka itu khusyuk. Makanya ketika para sahabat dahulu sholat dengan menengadahkan kepalanya ke atas, tanggah gitu ke langit. Ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Seluruh sahabat langsung menundukkan pandangan-pandangan mereka ke bawah, ke tempat sujud. Karena mereka memahami khusyuk mencakup tunduknya pandangan ketika sholat. Inilah 3 amalan yang agung, amal ibadah yang agung, raghbah, rahbah, dan al-khusyuk. Ayat dan hadis tentang 3 poin ini sangat banyak dalam Al-Quran. Pertama, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, ketika Allah menjelaskan tentang keluarga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam,
Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. 3 amalan tadi disebut 3-3-nya di dalam satu ayat. Ini keluarga Nabi Zakaria, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam kebaikan, wa yad'unana, dan mereka menyeru kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. 3-3-nya disebut dalam surah Al-Isra ayat 109, wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Kalau ini kita baca baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ketika membaca Al-Quranul Karim, disunahkan sujud. Karena ini ayat sajdah. Disunahkan sujud tilawah. Kata Allah, wa yakhirruna lil adqan. Mereka itu tersungkur sujud. Yabkuna, mereka menangis ketika sujud. Wa yaziduhum khusyu'a, bertambahlah kekhusyuan mereka. Menunjukkan khusyuk ketika sujud ini ibadah yang sangat agung. Dalam surah Al-Baqarah 45-46 Allah menyatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sesuatu yang berat secara psikis. Kalau secara fisik mah enteng, ringan. Sholat tidak membuat kita berkeringat, tidak membuat orang terengah-engah, tidak membuat orang tiba bergeg, tiba perekat. Enteng, ringan. Tapi banyak orang yang meninggalkan, merasa berat untuk sholat. Secara psikis berat. Karena kelemahan iman. Sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk ketika melakukan sholat bukan berat, bukan ringan, malah ketagihan. Mereka resah kalau di luar sholat. Mereka tenang dan tentram ketika melakukan sholat, di dalam sholat. Di dalam sholat mereka menemukan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, ya. Dan yang sering kali saya ungkap di forum ini juga itu yang disebut surga dunia. Dan itu yang disebut halawatul iman, manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman adalah al-khusyuk fi shalah. Itu ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan salah satu wujud nyata dari kekhusyuan di dalam sholat atau buah dari kekhusyuan dalam sholat adalah surga dunia. Ini yang kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan masuki surga akhirat. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah menjelaskan penjelasan gurunya. Apa yang dimaksud dengan surga dunia, yaitu halawatul iman. Yaitu ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keteduhan hati ketika beribadah kepada Allah. Allah itu maha syakur. Allah itu innahu syakurun alim. Maha syakur. Maha syakur itu artinya maha berterima kasih. Maksudnya maha pembalas atas semua amal baik manusia.
Dan balasan yang Allah berikan ada yang kontan, ada yang ditunda. Yang ditunda nanti di akhirat. Yang kontan yang Allah berikan di dunia salah satunya adalah halawatul iman. Kalau orang sholatnya baik, benar, berkualitas, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah, diterima oleh Allah, Allah balas kontan. Apa bentuk balasan kontannya? Pertama, ketenangan jiwa, ketentraman, betah berada di dalam sholat berlama-lama. Ini yang menjadi rahasia kenapa Nabi SAW kalau sholat itu lama berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu yang menjadi rahasia kenapa Utsman bin Affan sejak ba'da sholat isya terus sholat sampai subuh. Itu yang menjadi rahasia para sahabat dahulu. Taraweh itu ya hampir menjelang sahur dari isya langsung. Itu yang menyebabkan para ulama terdahulu mereka berlama-lama di dalam sholatnya. Karena apa? Karena mereka memperoleh sesuatu gitu yang nggak bisa diperoleh selain oleh sholat. Ketenangan jiwa itu yang disebut surga dunia. Siapa yang belum memasuki surga dunia, artinya tidak mencapai kekhusyuan, kenyamanan dalam sholat, dia nggak akan bisa masuk surga di akhirat. Malah diancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalam sholatnya melamun dia. Mana bisa tenang jiwanya. Ketika zikir itu menenangkan hati. Kenapa orang zikir hatinya tetap resah dan gelisah? Karena yang zikirnya sebatas mulut, hatinya tidak ikut berzikir. Hatinya tidak menghayati lafaz yang dizikirkan oleh lisan. Ya nggak akan tenang. Sebagaimana sholat isinya seluruhnya zikir dari awal sampai akhir. Tapi banyak yang orang-orang yang resah di dalam sholatnya dan setelah sholatnya. Karena ruh sholat berupa kekhusyuan tidak dia capai. Sahun dia, makanya terancam fawailul musallin. Ini yang dimaksud dengan perkataan Syekhul Islam tadi, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum pernah memasuki surga di dunia, belum pernah merasakan nikmatnya sholat, tenang, tentram, nyamannya jiwa ketika beribadah kepada Allah, dia tidak akan masuk surga akhirat. Sholatnya mardud, tertolak, karena tidak berkualitasnya sholat orang tersebut. Nah, ini mengakibatkan orang yang khusyuk itu sangat menantikan datangnya waktu sholat. Mereka tidak merasa berat, bahkan merasa butuh. Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Salat itu berat secara psikis. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bukan hanya enteng tapi mereka bersemangat untuk melakukan salat. Siapa yang khusyuk? Ini rahasia untuk memperoleh khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan kembali kepadanya. Tadi saya khutbah Jumat. Materinya ya agak nyerempet ini. Ada satu dialog inspiratif. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bertanya kepada seseorang, orang tua, kam atat alaika, berapa lama waktu yang sudah kamu lalui? Dia menjawab situnas sana, 60 tahun. Usianya sudah 60 tahun, berarti sudah aki-aki. Lalu
Berkata Fudail bin Iyad, anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik wa yushiku ayya an tablugh. Berarti sejak 60 tahun yang lalu kamu sudah berjalan menuju Allah, sebentar lagi akan sampai. Kalau udah sampai berjumpa dengan Allah. Kan gitu ya. Artinya sebentar lagi kamu akan mati loh. Dia tercenung lalu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan menangis. Lalu kata Fudail bin Iyad, hal ta'rifu tafsirah? Kamu tahu nggak tafsir ucapan yang kamu katakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Dia bilang tidak. Dijelaskan maknahu ana lillahi abdun wa ilaihi rajiun. Maknanya aku adalah hamba Allah dan aku pasti akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdun lillah wa rajiun ilaihi falya'lam annahu mauqufun. Siapa orang yang menyadari, meyakini bahwa dia hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, hendaklah dia mengetahui bahwa dia pasti kelak akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Siapa yang mengetahui bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah, hendaklah dia mengetahui bahwa dia itu pasti ditanya. Ditanya amalnya, umurnya, hartanya, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan yang dia raih. Ditanya masa mudanya untuk apa dihabiskan. Ditanya tentang ilmunya, apa diamalkan, apa tidak. Ditanya tentang umurnya, dipakai untuk apa. Ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu digunakan, itu ditanya. Kemudian beliau menyatakan, wa man alima annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaban. Siapa yang meyakini bahwa dia akan ditanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban untuk semua pertanyaan itu. Siap nggak kita ditanya? Kalau punya harta HP umpamanya, dari mana uang untuk beli HP ini? Halal apa haram? Kalau ternyata halal, nah sekarang digunakan untuk apa ini? Untuk main game, untuk muter lagu dan nyanyian, itu ditanya. Baru HP loh, baru satu HP. Kita seumur hidup punya berapa HP? Ya cukup satu kan? Pasti ada rusaknya, pasti ada jadulnya. Walaupun nggak rusak, masih berfungsi, tapi sudah jadul. Siapa yang mau gitu ya? Dulu suara poliponik tuh paling hebat. Kalau ada ringtone poliponik dulu, wah bangga. Sekarang coba ada nggak yang pakai poliponik? Nggak ada. Oleh karena itu pertanyaannya sangat, siapkan jawaban. Orang itu lalu menjerit, menangis. Dia nggak siap dengan jawaban atas 60 tahun umur yang telah dia lalui. Lalu dia menyatakan, famal hilah, apa solusinya? Jalan keluar, apa yang harus saya lakukan? 60 tahun berlalu, banyak dosa dan maksiat, banyak kelalaian, tinggal tersisa entah berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari. Kita kan nggak tahu usia ya. Apalagi ini sudah 60. Sudah hampir sampai menuju tujuan dari perjalanan hidup kita, masuk alam kubur.
Karena Nabi SAW menyatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Usia umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat dari itu. Ini sudah 60 tahun. Sudah menjelang finish. Pertanggungjawaban untuk 60 tahun gimana? Maka berkata Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka mimma madha wa in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqiya. Kata Fudail bin Iyad, perbaiki, perbagus amalmu di sisa waktu hidup, di waktu hidup yang tersisa. Perbaiki, tobati, lalu isi sisa umur yang ada dengan ibadah amal soleh, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Dosa 60 tahun terhapus oleh kebaikan di akhir hayat. Nabi SAW menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amalan terakhir. Kalau amal terakhir bagus, husnul khatimah. Dosa-dosa masa lalu terhapus. Wa in asa'ta fima baqiya. Tapi kalau kamu tetap berdosa di sisa umur yang ada, ukhidta bima madha wa bima baqiya. Kamu akan diazab atas dosa masa lalu dan dosa di sisa umur hidupmu. Jadi itu yang lahir dari kekhusyuan. Khusyuk, orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, kemudian akan kembali kepadanya. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Siapkan jawaban kita. Andai ini kita bukan pejabat kan, andai setiap warga diawasi oleh satu anggota KPK, ditanya kekayaanmu ini dari mana ini, apa siap nggak kita dengan jawaban terhadap seluruh barang yang dimiliki? Kan kalau para pejabat publik sekarang ini, sebelum dia diangkat menjadi pejabat, kekayaannya diapain dulu? Didaftarkan dulu. Total kekayaan sekian, aset sekian, uang sekian, tabungan sekian. Udah. Setelah berakhir masa jabatan, lihat apakah tetap berkurang atau bertambah. Bertambahnya berapa? Kalau ternyata bertambahnya 10 kali lipat, dari mana ini? Nanti kan harus ditanya lagi, ini penambahan dari mana? Dari mana? Liar tidak? Liar. Setiap pejabat takut diperiksa oleh KPK. Harta gratifikasi yang sekecil apapun itu jadi masalah, ya enggak? Bernilai hanya jutaan atau ratusan ribu, dijebloskannya ke penjara itu bisa tahunan. Selain diberitakan di media massa, media elektronik, terlihat, terketahui oleh semua orang. Ya malu, ya juga dihukum. Hanya beberapa ratus ribu atau jutaan. Itu baru di dunia. Bayangkan apabila di akhirat. Jadi sikap seperti itu lahir dari kekhusyuan. Siapa orang khusyuk? Orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini menjadi dalil tentang khusyuk, dan khusyuk merupakan ibadah yang agung. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 Allah pun berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang mukmin ini dipuji oleh Allah karena kekhusyuannya, menunjukkan khusyuk ibadah yang sangat agung. Dan ayat-ayat tentang kekhusyuan sudah sangat banyak, dan kita di hari Kamis sore membahas amalan hati pernah membahas
bab kekhusyuan ini secara detail dan rinci. Hadis tentang kekhusyuan lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya doa Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau ketika ruku dan sujud membaca doa. Jadi bacaan ruku sujud banyak, tidak hanya subhana rabbiyal a'la atau azim saja. Salah satunya ini. Ketika ruku dan sujud beliau membaca khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Kata beliau, khasya'a laka, telah khusyuk kepada engkau sam'i, pendengaranku. Maknanya tunduk. Pendengaran ini tunduk kepada aturan Allah. Tidak mendengar kecuali yang boleh didengar, apalagi yang bagus didengar. Yang haram jangan sampai masuk nih ke telinga kita. Dangdut gitu ya, musik dan lagu. Sampai saking bahayanya orang yang menghalalkan lagu. Kalau lagunya religi gitu dan seterusnya, dibolehkan oleh mereka. Pembolehan ini digeneralisir menghalalkan seluruh lagu dan musik. Oleh karena itu berbahaya. Kalau ada ustadz yang mengatakan halal musik dan lagu, jangan dibantah. Cukup kita katakan benarlah sabda Rasul SAW bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang yang menghalalkan emas bagi laki-laki dan perak dan harir, apa harir, kain itu, sutra, dan musik dan nyanyian. Benar tuh ada. Jangan dibantah, biar benar hadis ini. Kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan khamar, menghalalkan juga emas, perak dan harir atau sutra, dan mengharamkan musik dan nyanyian. Oh benar nih kamu buktinya. Udah jangan dibantah. Membantah cuma ribut. Biarkan. Tembak dengan hadis ini. Biar mikir. Khasya'a laka sam'i, telah khusyuk kepada engkau pendengaranku, wa basari dan penglihatanku, wa mukhi dan sumsumku, wa azmi dan tulang belulangku, wa asabi dan urat-uratku. Khusyuk, tunduk, patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil dari ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa ketiga poin tadi merupakan ibadah yang agung. Raghbah artinya berharap atau berkeinginan, berkemauan. Hampir muradif atau hampir sinonim dengan roja. Yang keduanya adalah rahbah, takut. Dan yang ketiganya adalah khusyuk. Ya. Tiga hal ini wajib disertakan dalam setiap ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ada harapan, ya ada rasa takut, ya ada kekhusyuan dalam semua ibadah. Semua ibadah kita niatkan mengharapkan apa yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan amal ibadah ini. Ada takut. Takut apa? Takut ibadah ini ditolak oleh Allah. Harus. Takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Perasaan takut ibadah ini ditolak mendorong kita untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan kuantitas dari ibadah yang sedang kita lakukan ini. Karena takut ditolak, lalu diperbaiki semaksimal yang dia bisa. Dan ini fungsi dari raghbah dan rahbah dan khusyuk. Ada penghayatan terhadap apa yang sedang dilakukan, baik penghayatan terhadap makna yang keluar dari mulut kita berupa zikir dan doa ketika melakukan ibadah itu,
Salat ada takbir, ada doa iftitah, ada fatihah, ada baca surat, ada doa ruku dan sujud. Itu ada penghayatan terhadap hal itu, termasuk penghayatan terhadap bentuk amalan zahir atau yang dilakukan oleh badan kita. Sebagai contoh, ketika kita wudu, apakah wudu itu ada bacaan yang dibaca? Tidak ada. Cuma bismillah di awalnya dan doa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhirnya, di tengah-tengah, ketika berkumur, ketika mencuci wajah, tangan, semua tidak ada doa apapun dari Nabi SAW. Memang ada doa-doa yang dibikin oleh orang, tapi itu bukan bagian dari agama. Karena bukan dari Nabi sumbernya. Nggak ada hadisnya. Kalau itu bukan dari Nabi lalu dianggap bagian dari agama, berarti menambah-nambah agama ini. Jangan tambah-tambah. Nah, bagaimana bisa khusyuk di dalam berwudu? Bukankah tidak ada doa atau zikir yang dibaca? Hayati penjelasan Nabi SAW tentang apa yang terjadi ketika kita berwudu. Ketika kita berkumur-kumur lalu menyemburkan air dari mulut kita, berguguranlah dosa dari mulut bersamaan dengan disemburkannya air. Ketika kita membasuh wajah kita, berjatuhanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota dalam wajah bersamaan dengan berjatuhannya air dari wajah itu. Begitu juga ketika tangan, ketika kaki, ketika mengusap kepala dan seterusnya, itu ada yang terjadi dalam diri kita. Cuma orang banyak tidak sadar. Wudu aja. Penghayatan terhadap apa yang terjadi ada apa tidak? Tidak ada. Bahwa kita gugur. Itu kalau disertai dengan penghayatan beda rasanya. Atau jangankan urusan agama, urusan akhirat, urusan duniawi, kalau semua pekerjaan disertai dengan penghayatan, hasilnya jauh lebih hebat. Mungkin ada di antara yang hadir di sini yang pernah ikut fitness dengan bimbingan trainer. Apa yang dia bimbingkan? Ketika mengangkat ini, konsentrasikan ke otot sini, pikiran. Jangan ini ke sini, pikiran ke hutang. Nggak nyambung nanti. Kalau nggak nyambung antara pikiran, perasaan dengan otot itu, nanti cedera otot dan seterusnya. Itu urusan dunia loh, ya. Apalagi urusan ukhrawi. Lalu bayangkan untuk apa kita berwudu membersihkan dosa-dosa? Karena kita akan menghadap Zat yang paling agung, penguasa alam jagat raya, Raja di Raja, pencipta seluruh alam jagat raya ini. Harus dalam keadaan bersih lahir dan batin. Ini rahasianya. Kenapa doa setelah wudu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya kan? Kok nggak nyambung? Setelah wudu bersyahadat. Isi doanya tidak menyinggung-nyinggung wudu sama sekali. Ini bagi orang yang akalnya dangkal. Seperti kita nggak akan ketemu sambungannya, kaitannya antara wudu dengan doa ini. Tapi ketika para ulama yang membahas, keterkaitannya luar biasa. Kenapa? Karena kalau wudu membersihkan aspek lahiriah kita, batin zahiriah kita, batinnya juga harus dibersihkan. Dengan cara setelah itu kita bersyahadat. Syahadat menggugurkan dosa.
Orang yang mengatakan la ilaha illallah gugur dosa dari dirinya, apalagi syahadat lengkap, syahadat keesaan Allah dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka bersih lahirnya, bersih batinnya, siap menghadap Allah. Sebagian ulama seperti Ali Zainal Abidin seusai wudu gemetar badannya, pucat wajahnya, ditanya orang, kamu setiap wudu kok begitu? Kenapa? Dia menjawab, tahu nggak kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Ada penghayatan. Kalau apa? Kalau kita memahami beberapa aspek yang berkaitan dengan ibadah kita. Kenapa seusai di WC kita keluar, doa keluar WC apa? Ghufranaka. Maknanya atlubu ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampunanmu. Habis di WC minta ampun. Apakah selama di WC kita berdosa? Tidak, tuh kata anak ini juga tidak. Apa hubungannya ke WC dengan meminta ampunan? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam menyatakan setelah buang kotoran di WC, beban yang mungkin meracuni kita bila ada di dalam, memberikan beban berat kepada badan kita, kepada perasaan kita, kan mulus-mulus itu nggak enak ya. Setelah keluar plong begitu, ringan kan? Itu beban aspek lahir. Maka kita berpikir batin juga tuh yang terbebani dengan dosa dan maksiat itu harus diringankan. Maka ketika keluar WC, ya Allah ampuni aku. Maknanya, ya Allah, sebagaimana engkau telah ringankan beban zahirku, ringankan beban batinku dengan diampuninya dosa. Nyambung nggak tuh? Nyambung. Masuk akal? Masuk akal. Antara realita apa yang kita rasakan dengan penjelasan syariat, bila difahami oleh akalnya para ulama, amat sangat nyambung. Lainkah halnya kalau orang bodoh, ahli maksiat, melihat hadis nggak masuk akal, pakai akal dong sayang. Akal digunakan untuk membantah hadis yang sahih dan banyak. Emang ente siapa sampai akalnya bisa membantah atau menggugurkan pernyataan hadis Nabi SAW? Akal orang bodoh, akal orang ahli maksiat ya seperti itu. Nggak bisa menangkap kenapa sesuatu yang dianggap enteng, ringan dan nggak penting bisa menjadi penyebab masuk neraka. Iya, karena akalnya akal yang gitu. Tapi coba penjelasan para ulama tentang hadis itu, masuk akal. Ingat bahwa menolak hadis tidak sekadar berakibat dia terjerumus ke dalam dosa besar, tapi berakibat pahala ibadah kebaikan yang pernah dia lakukan dihapus semuanya oleh Allah tanpa dia sadari. Ini Al-Quran loh. Lihat surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan lebih mendahulukan akal daripada Quran dan Sunnah. Lihat ayat keduanya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi dalam berbicara.
Apa ayat ini masih berlaku enggak sekarang? Atau hanya untuk para sahabat yang sezaman dengan Nabi? Ya masih berlaku. Maknanya jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Jangan mendahulukan pendapat pribadi di atas hadis Nabi SAW. Seperti kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian meninggikan suara kalian di atas suara orang lain. Kalau orang lain berpendapat, bolehlah kita bantah, kita debat. Pendapat orang ini sama-sama dengan kita. Tapi ini hadis Nabi, wahyu loh. Apa akibatnya? Antahbatu a'malukum wa antum la tashur. Nanti batal, gugur, terhapus semua amal-amal baik kamu tanpa kamu sadari. Menolak hadis hanya dengan akal resikonya berat. Apalagi kalau dia tidak punya amal ibadah yang diterima. Andai ada amal ibadah yang diterima, membantah hadis Nabi dengan akal, gugur semua amal-amalan. Itu Quran loh. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam menggunakan akal. Agama bukan pakai akal, pakai dalil Quran Sunnah. Sebab agama itu wahyu. Wahyu itu sumbernya Quran Sunnah. Lalu untuk apa akal? Gunakan akal untuk memahami alat, ilmu alat yang bisa memahami wahyu. Pakai untuk memahami bahasa Arab, ya, nahwu, shorof, badi, bayan, ma'ani, balaghah yang seperti itu. Pakai di akal kita, gunakan untuk memahami ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fikih. Setelah semua terkuasai oleh akal, baru akal ini layak dipakai memahami kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, karena akalnya dipenuhi oleh ilmu. Adapun akal yang bodoh dari ilmu kosong lalu dipakai, rusak. Dipakai oleh Quran Sunnah, maka pemahaman Quran Sunnahnya bisa rusak oleh akal dia. Ya, inilah penjelasan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan WhatsApp dari Tantan di ujung Berung Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apakah benar pernyataan seperti ini Ustaz? Yakni setiap syariat itu syiar dan setiap syiar belum tentu syariat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Setiap syariat pasti mengandung syiar. Mana syiar adalah ajakan dengan cara memperlihatkan, menampakkan sesuatu agar orang ini tertarik untuk ikut gabung, beramal, atau minimalnya mendukung. Setiap syariat adalah syiar, ya. Walaupun kita tidak bicara, kita pergi dari rumah ketika azan berkumandang, memakai kopiah, memakai gamis atau sarung, kemudian pergi ke masjid. Orang-orang lihat, di dalamnya terkandung ajakan, ada syiar. Begitu melihat kita ke masjid, oh iya, sudah datang waktu sholat. Orang lain bisa tergerak. Itu syiar. Melihat akhwat menutup aurat, orang melihat, oh orang itu tertutup auratnya di tengah cuaca yang berdesak-desakan, bikin gerah, tapi dia sabar. Itu
menginspirasi orang lain bahwa kegerahan, mungkin ada ribet ketika memakainya, bagian dari pengorbanan untuk meraih sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu orang tergerak untuk menutup aurat. Itu syiar. Jadi semua syariat di dalamnya terkandung syiar. Apakah setiap syiar syariat? Tentu saja tidak. Orang banyak menampakkan, memperlihatkan perkara-perkara yang mungkin dia anggap baik menurut pikirannya, tapi buruk menurut agama atau syariat. Sebagai contoh, umpamanya betapa banyaknya orang yang lebih menomorsatukan sopan santun menurut versi tradisi yang berlaku di sana. Tradisi yang berlaku di hampir semua tempat, kalau bertemu salaman, ada yang cipika-cipiki, tidak peduli lawan jenis. Di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, ada enggak teman laki dengan teman perempuan ketika ketemu cipika-cipiki? Banyak. Minimal bersalaman, ya. Kemudian duduk berdampingan. Itu sopan. Itu dianggap baik menurut versi mereka, tapi dianggap buruk secara syar'i. Tapi karena mereka meyakini itu baik secara tradisi, bangga mereka melakukannya, menjadikan kebiasaan itu menjadi syiar di kalangan mereka. Apakah ini jadi syariat? Tentu saja tidak menjadi syariat. Walhasil ya, setiap syariat di dalamnya mengandung syiar, tapi tidak setiap syiar itu bagian dari syariat, apalagi menjadi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Suroko di Solo sekarang. Baik, silakan Bapak. Ya, nama tanya, apakah kita boleh membalas sebuah ucapan ketika kita dikatakan kambing karena kita memelihara jenggot, seperti mengatakan orang yang mengatakan kita itu kambing, kamu itu babi, kamu nggak berjenggot, tapi kita tinggalkan Tuhan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Iya. Syariat ketika diaplikasikan mengundang reaksi. Salah satu reaksinya adalah diolok-oloknya syariat itu. Inilah sunnatullah. Semua nabi pasti diolok-olok, diberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun kondisi real dari nabi itu jauh dari gelar-gelar buruk yang mereka sampaikan. Nabi SAW sebelum menjadi nabi digelari Al-Amin, orang yang paling terpercaya, yang nggak pernah dusta, nggak pernah bohong, yang menggelari orang-orang musyrik. Setelah mendakwahkan Islam berubah menjadi kadzab, menjadi pendusta. Beliau digelari dengan tukang sihir, tukang syair, orang gila, pemecah belah persatuan bangsa Arab, macam-macam. Semua gelar buruk itu bertolak belakang dengan kondisi real dari Nabi SAW. Ini sunatullah, sampai akan teralami oleh para pengikutnya. Setiap pelaku syariat akan diolok-olok. Lebih ngenesnya lagi yang mengolok-olok sesama muslim karena kebodohannya. Sampai umpamanya kita yang berjenggot disebut kambing, yang cingkrang disebut kebanjiran,
Akhwat yang bercadar disebut ninja, disebut mak lampir, padahal mak lampir nggak berjilbabnya. Disebut bebegik sawah, oh macam-macam. Bagaimana sikap kita? Apakah harus dibalas? Kalau dibalas timbul madhar. Hadapi dengan senyuman. Allah berfirman tentang ibadur rahman, wa idza marru wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau mereka dikata-katai oleh orang jahil, Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau mereka dikata-katai oleh orang jahil, mereka membalas dengan ucapan yang penuh keselamatan. Kenapa harus senyum bukan cemberut atau marah? Karena kita diuntungkan oleh celaan mereka. Apa untungnya? Pertama, dosa kita berguguran dengan celaan itu. Karena itu kezaliman. Kedua, kita dapat pahala dari kesabaran. Ya. Ketiga, doa kita makbul ketika itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi, dikata-katai itu makbul. Walaupun dia orang fajir, orang durhaka, tapi kalau dia dizalimi, doanya makbul. Sekali berdoa keburukan bagi orang yang mengolok-olok bisa kena loh, ya. Dan banyak lagi tuh keuntungan lain. Jadi ketika kita diolok-olok, apa yang membuat kita harus membalas dengan keburukan yang sama atau keburukan yang lebih? Jangan sampai akhwat ya, ketika ada umpamanya sekelompok orang yang auratnya terbuka lalu melihat berpapasan dengan akhwat, ada rombongan ninja, dibalas, kalian Tarzan. Sama-sama akhlaknya kalau begitu. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balas kebaikan itu dengan keburukan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, dengan dibalas dengan kebaikan berubah menjadi kawan yang akrab, yang dekat. Jadi jangan membalas perkataan mereka dengan perkataan yang sama jeleknya, sama buruknya, apalagi yang lebih. Kalau umpamanya kita disebut kambing, lalu dibalikan, apalagi kamu ini anu disebut beberapa yang tidak berjenggot. Ada binatang yang tidak berjenggot? Banyak. Gogog. Berjenggot tidak? Tidak. Apa kita belas kamu gogog? Jangan. Kita bikin list daftar binatang yang tidak berjenggot untuk membalas omongan orang yang mengata-ngatai kambing. Jangan, nggak perlu. Idfa' billati hiya ahsan. Maka senyum kita, ketegaran kita, ketabahan kita menjadi syiar, menjadi dakwah. Itu orang dikatai ninja, kadang-kadang N-nya diganti dengan T gitu. Itu sabar, tabah. Kagum akhirnya kalau sudah kagum, simpati itu bisa menjadi jalan hidayah. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan, balaslah kezaliman mereka dengan senyum ketabahan. Ya, insya Allah ini jauh lebih baik akibatnya daripada membalas dengan keburukan lagi. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adiar. Atas pencerahannya, dan berikutnya Ustaz pertanyaan dari Waluyo di Rejang Lebong di Bengkulu Ustaz. Pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya agar bisa meninggalkan musik? Sebab di tempat saya belum ada radio dakwah sunnah Ustaz, mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka.
terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, nggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah tahsinul Quran, tahfidzul Quran, gabung agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Itu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Terakhir Adyar, ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Pak Iqbal di Bandung, Ustaz.
Pertanyaannya Ustadz, kita tahu ikhlas adalah amalan hati Ustadz. Jika suatu saat teman kita mengatakan kepada kita bahwa ia ikhlas, apakah kita percaya hal tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik Pak Iqbal. Jangan-jangan ada di sini nih. Kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, percaya jangan. Iya, ikhlas itu tidak perlu dikatakan. Dia akan selalu menghindari kata-kata ikhlas, kata-kata riya, menghindari pujian. Dia akan mengalihkan pembicaraan, ekspresi kepada masalah lain ketika amalnya disinggung. Ketika umpamanya kita menjamu orang, ditraktir, kebetulan ada rezeki, nah ditraktir. Lalu orang-orang memuji kita, nggak perlu kita katakan saya ikhlas. Ikhlas nggak perlu dikatakan. Tapi palingkan setiap pujian kepada pembicaraan lain. Kamu baik-baik, udah makan, jangan ngomong terus gitulah. Ini enak, ini lezat, ini gizinya ya, proteinnya kira-kira sekian gram. Seratnya tinggi ini, cocok untuk yang diet, gitu. Pokoknya palingkan kepada masalah yang bisa membuat kita ria, yang bisa membuat keikhlasan kita nanti dipertanyakan. Nggak perlu ikhlas atau saya mah tiap hari, jangankan kalian. Si Anu juga saya traktir, tetangga saya yang saya kenal juga saya traktir. Akhirnya pamer. Saya mah tiap bulan selalu infak dan sedekah loh. Tidak hanya mentraktir kalian segini mah nggak seberapa atau cuma 10 juta. Itu walaupun ngomong ikhlas terkesan pamer dengan apa? Amal yang tidak diketahui oleh kawan kita, dia beritahukan, namanya sum'ah. Maka adik kakak dengan ria, sembunyikan, rahasiakan semua amal baik kita. Jangan sampai ada yang tahu. Orang terdekat, istri, anak kita juga jangan sampai ada yang tahu. Tahu nggak? Salah satu di antara 7 golongan yang masuk yang akan peroleh naungan adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia rahasiakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saking dirahasiakan. Jangan karena orang lain, anggota tubuh istri jangan tahu. Apalagi yang lain, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabatnya. Jangan sampai ada yang tahu. Cukup Allah dan para malaikat yang tahu. Itulah ikhlas, sembunyikan. Ya. Jadi kalau orang menyatakan saya ikhlas, nggak perlu dikatakan. Sembunyikan keikhlasan kita. Jangan diberitahukan. Saya kemarin tidak nyumbang ke sana, ikhlas banget. Sembunyikan. Karena menyembunyikannya menyelamatkan kita dari ria, memberitahukannya itu mengundang pujian orang kepadanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dan semoga Allah ampuni semua dosa kita, diselamatkan kita dari api neraka, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.